berdasarkan pemberitaan di media mainstream lokal, salah satu bakal calon gubernur di Banten ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan, yaitu Airin Rahmidiani yang pada saat melakukan sosialisasi di salah satu desa di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, saat ia memperkenalkan salah satu bakal calon bupati dinilai mengandung unsur SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Narasi orang asli Tangerang yang dilontarkan bakal calon gubernur Banten Airin Rahmidiani saat memperkenalkan Mat Romli sebagai calon bupati Tangerang kepada warga dalam acara sosialisasi di Desa Cicereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada Sabtu 13 Juli 2024 ditentang keras oleh sejumlah kalangan. Dilansir dari berita online kabar6.com pada Sabtu 13 Juli 2024, narasi yang diumbar istri itu Bagus Hairi Wardana alias Wawan, ex narapidana korupsi, dianggap cukup berbahaya bagi keberlangsungan pesta demokrasi di Banten dan Tangerang Raya, karena berpotensi menimbulkan perpecahan antar pendukung calon. Sebagai tokoh Banten harus menjadi tauladan. Tidak perlu mengangkat isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA saat sosialisasi, ungkap pengamat politik Subandi Musbah kepada kabar6.com. Bicara soal berita yang menyoroti bahwa Airin ini mengusung isu SARA pada perhelatan pilkada di wilayah Banten ini, ada satu hal yang menarik buat saya ya, atau mungkin juga masyarakat secara luas, yaitu soal judul yang disampaikan dalam berita tersebut. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa Airin Rahmidiani ini memang istri mantan salah satu terpidana kasus korupsi di Banten. Bagi saya sebagai masyarakat Banten, khususnya warga Kabupaten Tangerang, berharap para kandidat baik calon gubernur ataupun calon bupati tidak mengusung unsur SARA dan bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena kita tahu ya, di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang ini, masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Yang salah satu diantaranya adalah banjir. Dan sampai hari ini, saya belum pernah mendengar, belum pernah melihat para bakal calon ini menyampaikan visi misi tentang persoalan banjir di Kabupaten Tangerang. Karena kalau kita lihat persoalan banjir di Kabupaten Tangerang ini bukan karena semata-mata diakibatkan hujan deras, tetapi juga ada satu persoalan yang sampai hari ini tidak banyak kita cermati, terutama di komplek-komplek perumahan yang saat ini memang secara infrastruktur sudah bagus, sudah baik. Dan kalau kita lihat di Kabupaten Tangerang ya, banyak sekali komplek-komplek perumahan yang saat ini jalannya bagus karena dibeton, dicor. Tetapi dari pembangunan ini berdampak terhadap semakin rendahnya letak rumah warga, sehingga persoalan banjir muncul. Jika ini diangkat dalam isu atau visi misi bakal calon gubernur atau bakal calon bupati, akan menjadi sangat menarik. Bagaimana ia menawarkan program mengembalikan letak geografis Kabupaten Tangerang dengan tidak mengurangi pembangunan yang sudah ada. Artinya dampak dari hebatnya pembangunan ini bisa diminimalisir, atau mungkin tidak lagi terjadi ya, seperti banjir yang disebabkan karena semakin tingginya jalanan di komplek perumahan serta tidak optimalnya normalisasi drainase
di komplek perumahan tersebut. Persoalan banjir di Kabupaten Tangerang ini bukan semata-mata karena hujan deras atau luapan kali, sungai, tetapi juga ada faktor lain, dampak dari pembangunan yang selama ini itu tidak kita cermati. Namun sampai hari ini memang belum ada ya bakal calon gubernur atau bakal calon bupati yang mengusung isu-isu itu, termasuk soal pemerataan gedung-gedung sekolah. Sejauh ini ketika pemerintah pusat mencanangkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yang ada letak gedung sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang atau mungkin di wilayah Banten secara keseluruhan ini tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang kecewa karena anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri lantaran tidak masuk dalam zona gedung sekolah tersebut. Sekali lagi, sebagai masyarakat Banten, warga Kabupaten Tangerang, saya berharap para kandidat bakal calon gubernur maupun bupati ini bisa bersosialisasi dengan baik, serta memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat. Tak kalah pentingnya, bisa memberikan solusi terhadap problem yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di wilayah Banten dan Kabupaten Tangerang. Tidak malah mengusung isu-isu sara yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di wilayah Banten dan Kabupaten Tangerang ya. Jangan sampai masyarakat terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan, perbedaan dukungan yang dipicu oleh isu-isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan.